Terus jangan lupa Langsung saja ya. iya tes, monggo. Bentar. Sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Arimurti Suwardi, NIM A22180032. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbuktinya dalam karya-karya ilmiah sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia, ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina yang telah diwariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dhammasastra dan Atrasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius lebih dari 350 sebelum Masehi, Mencius lebih dari 350 sebelum Masehi, dan mazhab legalis antara lain Sangyang lebih dari 350 sebelum Masehi. Di Indonesia mendapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti misalnya Negara Katagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 ke-15 Masehi dan abad Babat Tanah Jawa. Di negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, Perancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipenuhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara-negara semata. Di Inggris, permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral, polisopi, dan bahasanya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi didirikan École Libre de Sciences Politiques di Perancis 1870 dan London School of Economic and Political Science 1895. Ilmu politik untuk pertama kali ini negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu. Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi di negara Belanda, di mana sampai saat ini penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Fakultas der Sciences Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947, sekarang namanya Fakultas Ilmu Sosial di Amsterdam. Selanjutnya, 2. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakter ilmu politik, ilmu pengetahuan sains ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Pada sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948, mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Munculnya pendekatan perilaku behavior approach dalam abad 1950-an merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik. Konsep-konsep pokok pada behaviorisme dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan. Yang dua, generasi-generasi ini ada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menafsirkan data yang diperlukan. Yang keempat, untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlakukan pengukuran. Yang kelima, dalam
membuat analis politik nilai-nilai pribadi peneliti. Yang keenam, penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep teori. Tabel 1. Perbedaan antara kaum tradisionalis dan behavioralis. Perbedaan tradisionalis menekankan nilai-nilai dan norma-norma. Para behavioralis fakta, filsafat dan penelitian empiris. Para tradisionalis ilmu terapan dan para behavioralis ilmu murni. Para tradisionalis histori yuridis, para behavioralis sosial psikologis, dan para tradisionalis tidak kuantitatif, sedangkan para behavioralis kuantitatif. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jiwawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menanamkan sebagai end dan oin atau the good life. Kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara state berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Terdapat dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik konsensus. Menurut Rod Hall et al. Dan menurut Andre Edward. Dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pokok ilmu politik adalah negara, kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Definisi negara menurut para ahli, Roger F. Saltau misalnya dalam bukunya Introduction to Politics, Baren dalam ilmu politika. 2. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk suatu kelompok atau mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Definisi menurut ahli Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society. W.A. Rabson dalam The University Teaching of Social Science. Delia Noer dalam Pengantar ke Pemikiran Politik. Osepka Plexim dalam Fundamental of Political Science. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Definisi menurut para ahli Joyce Minsel dalam bukunya Political Analysis dan Political W. Deus. Kebijakan umum, political brain. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 5. Pembagian, distribusi, atau alokasi. Pembagian, distribusi, atau alokasi ialah pembagian dan penjatan nilai-nilai dalam masyarakat. Ilmu sosial atau nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar. Selanjutnya, 4 bidang ilmu politik. Dalam Korporati Politik Sains terbitlah UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. 1. Teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai golongan, grup, dan pendapat umum, yang kelima hubungan internasional. 5. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sejarah. Sejarah merupakan alat penting bagi ilmu politik oleh karena itu menyumbang bahan yaitu data fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat, ialah usaha untuk secara tradisional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dalam kehidupan manusia. 6. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. 1. Sosiologi, antara lain ilmu-ilmu yang pokok umum sifatnya, sosial yang membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya.
Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan desa-desa di pedalaman. Ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan memajukan kekuatan dan kesejahteraan. Psikologi sosial adalah kekhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Geografi berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, berdasarkan penduduk, daerah pengaruh, dan mempengaruhi politik. Ilmu hukum, terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Tessa, saya mau Ya. bertanya, Tessa. Ya, bentar. Sebentar ya. Duh. Ya, siapa namanya? Amelia. Ya, Mbak Amel. Di sini saya akan bertanya. Halo, Mbak. Mbak Amel. Ada yang ingin bertanya? Yang lain? Mbak, izin bertanya, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mariela Rosa Farabita dengan NIM akhir 01 dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Nah, menurut Mbak Tessa, bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosa. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah menurut saya yaitu di dalam sejarah politik akan membahas tentang kekuasaan, kerajaan, ideologi politik, kelompok kepentingan, dan lainnya di masa lalu, dan berbagai sumber politik lainnya. Dan history is past, politik is parent history adalah pepatah dari seorang sejarawan Inggris bernama Sir John Robert Shelley, artinya bahwa sejarah adalah politik di masa lalu, politik itu sendiri adalah sejarah di masa sekarang. Dan yang ketiga, sejarah atau kejadian di masa lalu sangat berkaitan dengan ilmu politik, baik dari pemerintahan maupun kelompok dengan kepentingan tertentu. Itu Mbak Rosa. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.